kabar sahabat saya? My life is my blessing. Salam super duper luar biasa. Mengakses keberlimpahan dengan dari gaji 0 rupiah. Wow, kamu percaya atau nggak percaya? Tetapi ini adalah sebuah pengalaman kenyataan dari pengalaman pribadi saya sendiri. Bagaimana saya yang saat ini memiliki gaji 0 rupiah dan memiliki hutang yang harus saya cicil, tetapi untuk sampai saat ini saya masih bisa merasakan keberlimpahan dalam hidup saya. Nah, menarik bukan? Kamu pasti akan bertanya, bagaimana sih? Nggak mungkin lah. Bagaimana mungkin bisa dengan gaji 0 rupiah hidup kita tercukupi? Atau dengan kata lain, hidup kita selalu berlimpah. Artinya ketika apa yang kita butuhkan selalu ada dan dicukupkan oleh Tuhan. Nah, kalau kamu penasaran dengan pengalaman pribadi saya, tonton video ini sampai selesai agar video ini bisa memberikan sebuah inspirasi dan wawasan yang baru bagi kita semua untuk membuat hidup kita lebih belajar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Bahwa saya adalah seorang ASN di salah satu kementerian, dan saya juga adalah seorang pelaku usaha, dan saya juga adalah seorang konten kreator. Saya juga adalah ibu dari 3 orang anak dan istri dari 1 orang suami. Tentu saja apa yang saya sharingkan ini adalah sebuah hal yang menurut kamu tidak logik, tetapi itu nyata di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya mengakses keberlimpahan di dalam hidup saya dengan dari gaji 0 rupiah. Nah, berbicara tentang pekerjaan, saya adalah seorang ASN yang tentu saja berbicara tentang pekerjaan ASN adalah salah satu yang masih diminati dan menjadi favorit banyak orang di Indonesia ini. Kenapa tidak? Karena masa depan adalah jaminan utamanya. Artinya ketika kamu sudah pensiun di dalam pekerjaan kamu, kamu masih tetap menerima tunjangan gaji yang rutin tiap bulan diberikan oleh negara. Dan tidak hanya itu saja, memang gaji seorang ASN itu tidak seberapa, tidak bisa membuat hidup kamu berlebih. Tetapi untuk menjadi cukup, itu bisa dikatakan lebih dari cukup. Apalagi saat ini menjadi seorang ASN, selain kamu mendapatkan gaji, kamu juga mendapatkan tunjangan, dan kamu juga mendapatkan gaji ke-14 plus tukinnya. Tentu saja hal inilah yang semakin membuat profesi ASN di negara kita ini masih digandrungi oleh banyak orang. Percaya atau tidak percaya, tapi itu adalah sebuah fakta. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang menjadi seorang ASN dengan gaji yang lebih dari cukup, bagaimana mungkin gaji saya 0? Itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi kamu. Well, saya akan mengatakan kepada kamu, seperti yang saya katakan, menjadi seorang ASN itu adalah sudah pasti kamu akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Artinya kamu nyaman, tidak peduli masalah apapun di dalam perekonomian. Selagi masih hidup negara ini, gajimu pasti akan tetap dalam keadaan aman. Nah, akibatnya apa yang terjadi ketika seseorang berada di dalam sebuah zona nyamannya? Inilah yang terjadi ketika seseorang berada di dalam zona nyaman di dalam pekerjaannya, yaitu kebanyakan tidak bertumbuh. Wow, tidak bertumbuh dalam arti apa? Ya, tidak bertumbuh di dalam arti bagaimana menambah income tambahan lagi di dalam hidup mereka. Karena apa? Kita tidak perlu menutup mata kita bahwa kebanyakan, kalau saya tidak bisa mengatakan 80%, atau baiklah kita mengatakan 60% dari ASN atau pegawai yang ada di negara kita ini, kebanyakan gaji mereka atau SK dari pekerjaan mereka itu
yang bisa dikatakan notabene itu disekolahkan ke bank-bank untuk mendapatkan hidup yang konsumtif, seperti beli mobil atau bayar cicilan liburan dan beli barang-barang mewah lain. Apalagi kamu yang saat ini berada di dalam posisi lahan basah, sudah pasti kamu akan begitu gampang mendapatkan segala sesuatu. Karena kamu menganggap bahwa segala sesuatu itu begitu mudah. Sampai suatu saat, sebuah yang namanya ketidakkekalan, yaitu perubahan itu sendiri, akan menggeser zona nyaman kamu. Ya bisa jadi kamu akan menjadi seseorang yang dari awalnya kamu berada di tempat lahan basah, pada akhirnya kamu akan menjadi dipindahkan, entah dalam sebab apapun, kamu dipindahkan ke zona kering. Inilah yang menjadi kelemahan terbesar menjadi seorang ASN, yaitu terlalu nyaman, terlalu santuy di dalam kenyamanannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kebanyakan ASN itu tidak puas dengan penghasilan mereka. Karena apa? Karena penghasilan, gaji yang dibayar oleh negara itu sifatnya itu akan progresif, walaupun kenaikannya hanya sedikit. Dan kalau kita bicara secara kebutuhan akan masa depan anak yang sekolah atau kebutuhan mendadak yang lainnya, disinilah kebanyakan ASN itu akan terperdaya. Jadi apa yang terjadi ketika ada sebuah perubahan di dalam zona nyaman ASN? Atau, mari kita katakan ketika dia berada dalam posisi yang basah, tiba-tiba ada sebuah badai yang menghempaskan dia, sehingga dia ditempatkan di tempat yang kering. Apa yang terjadi ketika sebuah perubahan yang tidak bisa dielakkan lagi? Disinilah musibah menjadi seorang ASN itu, yaitu mereka terlambat berubah. Ketika mereka terlambat berubah, artinya yang selama ini mereka dalam hidupnya kemewahan, saya tidak mengatakan keberlimpahan, tetapi kemewahan dengan ketamakan, kerakusan, cicil ini, cicil sana, lahan empuknya, posisi lahan empuk yang mereka pikir itu menjadi selamanya ada di posisi mereka. Dan ternyata sahabat saya, sebuah keadaan yang memaksa mereka harus keluar dari zona nyaman mereka, pada akhirnya mereka akan bingung sendiri ketika perubahan yang sangat drastis ini menimpa mereka. Bagaimana tidak, yang selama ini begitu gampang mendapatkan segala sesuatu, tiba-tiba ada masalah atau ada sebab mereka tidak berada lagi di posisi itu. Disinilah yang membuat kebanyakan para ASN itu akan layu sebelum waktunya. Kenapa enggak? Ya, artinya ada begitu banyak himpitan ekonomi yang menghimpit mereka. Ya bisa jadi cicilan mereka yang semakin banyak lah, atau biaya anak sekolah yang memang harus siap dikeluarkan. Sementara pekerjaan itu sudah tidak mendukung lagi. Gaji yang mereka harapkan dari pekerjaan itu sudah tidak mendukung. Selain dari misalnya mereka dimutasi ke tempat yang lahan kering, yang tidak ada sumber income selain dari gaji dan tukin. Sedangkan tukin mereka atau gaji mereka sudah diborokkan ke bank, pada akhirnya mereka akan stres sendiri dan pikiran mereka akan semakin kacau. Kekacauan itulah yang membuat mereka layu sebelum waktunya. Belajar dari sebuah kenyataan ini, belajar dari teman-teman di sekeliling saya, disinilah saya mulai menyadari bahwa ketika saya menjadi ASN,
itu berarti saya harus memaksa diri saya untuk bisa keluar dari zona nyaman saya. Melalui apa? Melalui untuk membuat sebuah usaha. Iya, usaha. Artinya sahabat saya, ketika orang lain berlomba-lomba menggadaikan SK mereka untuk mendapatkan sebuah kredit yang konsumtif, ganti mobil, beli rumah, atau renovasi rumah, tetapi tidak dengan saya. Ketika saya mulai terbuka wawasan saya, melihat di sekeliling saya sebuah fenomena yang kenyamanan itu membunuh, akhirnya saya mencoba untuk mengubah mindset saya. Sedari dini saya mencoba untuk berpikiran kreatif. Kenapa? Karena ada sebuah inspirasi yang ditunjukkan oleh teman saya. Ketika sebuah zona kenyamanan yang memaksa dia harus keluar dari zona nyamannya karena sebab sesuatu hal, disinilah dia mulai kreatif. Dengan kreatifnya itu dia membuka sebuah usaha, dan usaha itulah yang pada akhirnya, kalau kita boleh jujur mengatakan bahwa penghasilan dia sebagai seorang PNPN di kantor saya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan usaha yang didapatkannya. Inilah yang membuka inspirasi saya. Bagaimana saya belajar dari dia. Artinya apa? Dia aja yang dari seorang PNPN, artinya penghasilannya lebih kecil dari saya yang seorang ASN, dia mampu, dia bisa untuk membangun sebuah usaha. Kenapa saya tidak? Itulah yang menjadi sebuah alasan saya untuk bergerak keluar dari zona nyaman saya. Pada akhirnya saya berinisiatif membangun sebuah usaha. Dan tentu saja saya harus akui, uang saya untuk cash membangun sebuah usaha ini tidak cukup dan tidak ada. Saya katakan jujur, saya mengatakan tidak ada, sahabat saya. Jadi ketika saya membangun sebuah usaha ini, saya benar-benar membangun usaha ini benar-benar dari nol, bahkan nggak hanya nol, minus dari hutang, tetapi sebuah tekad, sebuah keyakinan pada akhirnya memaksa saya untuk keluar dari zona nyaman saya. Ya, saya berpikir dengan suami saya secara rasional, minimal kita coba, karena kalaupun tidak berhasil sesuai yang kita harapkan, minimal kita sudah mempunyai pengalaman. Dan akhirnya kita sepakat dengan risiko dan reward yang terukur. Ya nggak apa-apa dong kita buka usaha, atau kita bekerja di dalam kota yang sama. Artinya sepahit apapun usaha yang kita jalankan tidak sesuai dengan keinginan kita, ya masih make sense lah ya, kita kencangkan tali pinggang yang seketat-ketatnya. Ya minimal yang sebelumnya kita naik mobil ke kantor, ya kita naik angkot lah. Itulah sebuah alasan yang masuk akal, risk dan reward yang terukur, yang pada akhirnya kita berani membuka usaha dengan modal yang tidak sedikit, ratusan juta. Dan sebagai imbalannya, kita gadaikan rumah kita untuk mendapatkan modal ini. Wow, artinya sebuah hal yang nekat, sebuah hal yang sangat nekat sekali, tanpa ada pengalaman, tetapi hanya sebuah sugesti yang dikirimkan oleh teman kita yang menjadi inspirasi kita, dan kita mengucap dalam nama Tuhan, kita berhasil. Dan apa yang terjadi sahabat saya, ketika pada akhirnya pinjaman saya itu sudah cair dari bank, ternyata hidup kita tidak sesuai dengan rencana. Kamu bayangkan, artinya ketika kita sudah membangun sebuah konsep usaha,
kita sudah melakukan risk dan reward yang terukur. Ternyata rencana kita benar-benar di luar dari Nurul. Yang terjadi adalah ketika kredit sudah cair, saya justru dimutasi. Dimutasi pun itu bukan di dalam kota, tetapi di luar kota, sahabat saya. Di luar kota. Alhasil, apa yang sudah kita pikirkan matang-matang itu sama sekali tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, bagaimana dengan usaha kita? Dan bagaimana dengan risk dan reward yang sudah kita ukur? Ternyata nggak segampang itu ternyata membangun sebuah usaha. Disinilah poin yang paling penting, sahabat saya. Poin yang harus kamu pahami ketika kamu ingin membangun usahanya. Yang paling penting yang harus kamu ingat itu adalah itu sebenarnya ada di masalah pikiran kamu. Masalah di pikiran kamu, masalah yang ada, apa yang ada di dalam sugesti. Nah, sahabat saya, apa yang terjadi ketika kita menghadapi tidak sesuai dengan kenyataan kita? Yang terjadi adalah kembali kita mengatur, kembali kita mengubah konsep dari awal. Dan jujur saya katakan, tidak ada yang namanya plan A, plan B, plan C. Kita sudah tetapkan harga mati. Karena nggak ada yang membayangkan sama sekali. Ternyata saya dimutasi. Saya dimutasi. Bahkan ketika pinjaman kita sudah cair. Dan di awal-awal kita membangun usaha ini nggak semudah yang kita bayangkan. Ternyata apa yang saya pikirkan, sugesti dari teman saya, dia memiliki sebuah usaha yang sudah berkembang, ternyata belum tentu itu terjadi kepada kita. Disitulah trik manipulatif alam semesta ini yang akan menghentikan kita. Apakah kita yakin dengan keberlimpahan kita, atau kita menyerah kepada keadaan? Dan sahabat saya, selanjutnya adalah ketika ternyata kenyataan pahit yang harus saya terima. Rumah sudah saya gadaikan, pinjaman sudah cair, tetapi usaha tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Dan ternyata saya dimutasi keluar kota. Ini menambah biaya yang sangat berat, pengeluaran yang bertambah berat, sementara income tidak ada, justru income berkurang. Nah, disinilah cara untuk membuat dirimu berlimpah, itu adalah dengan cara melatih sebuah sugesti apa yang dikatakan oleh Neville Goddard, yaitu sebuah sugesti, yaitu imajinasi is everything. Jadi sahabat saya, benar-benar sangat sulit sekali saat itu saya terima dengan akal saya. Sangat sulit sekali saya bisa menerima sebuah kenyataan. Katanya berlimpah, tetapi kok begitu terhimpit ekonomi itu. Tidak hanya itu juga, di saat yang bersamaan juga saya harus menghadapi bahwa anak saya ini sakit keras yang kita sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak membuahkan hasil. Dan di saat yang bersamaan juga saya hamil. Jadi saya nggak tahu posisi saya saat itu seperti apa. Uang yang benar-benar kita butuhkan saat itu, uang itu benar-benar begitu res sekali, sangat membangongkan katanya, membingungkan sekali. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana cara kepala ini memutar-mutar duit itu. Gak mungkin lagi dong kita pinjam, gali lubang tutup lubang. Itu semakin membuat saya semakin terjebak di dalam yang namanya hutang yang mematikan.
Akhirnya apa yang saya lakukan, sahabat saya? Apa yang saya lakukan? Disinilah, kalau kamu ingin benar-benar mau berlimpah dalam hidup kamu, yang paling utama yang harus kamu lakukan itu adalah pertama, terima kenyataan pahit apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Terima dan terima, sahabat saya. Kenapa? Karena semakin kamu menolak apa yang diberikan oleh alam semesta ini kepada kamu, maka alam semesta ini akan semakin menolak kamu. Tidak peduli seberapa keras perlawanan kamu, penolakan kamu terhadap alam semesta ini, pada akhirnya alam semesta inilah yang menang. Karena hukum sebuah law of attraction itu akan berlaku. Apa yang kamu tarik itu akan menarik kamu. Semakin kamu menarik kekurangan, semakin kamu menarik rasa sakit hati, maka rasa kesakitan yang datang kepada kamu, rasa kepahitan yang datang kepada kamu. Inilah pentingnya kita itu perlu jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri. Kenapa? Karena disinilah kuncinya. Ketika kamu bisa menerima apa yang diberikan alam semesta ini, disitulah alam semesta akan berkonspirasi dengan kamu. Berkonspirasi untuk membangun kamu. Percaya atau tidak percaya, kalau saat itu saya tidak mengalami sebuah yang namanya rasa pahit yang begitu dalam di masa-masa titik terendah saya, tepatnya di tanggal 1 Juni 2019, 5 tahun yang lewat, saya tidak akan pernah merasakan seperti ini sama saya, yaitu awakening spiritual. Jujur saya katakan, ternyata memang benar, ketika saya bisa menerima apa yang diberikan alam semesta ini, maka disitulah alam semesta ini sedang berkonspirasi untuk membuat saya bertumbuh. Wow, mungkin secara logis kamu tidak akan percaya, tetapi ini hidup bukan secara material. Kalau kamu pernah nonton Doctor Strange, di situ akan dikatakan bahwa hidup itu tidak hanya melulu tentang material, tetapi ada sebuah dorongan dari dalam yang bisa mengubah hidupmu dan bisa menyembuhkan hidupmu, yang bisa mengubah hidupmu, yaitu spiritual, katanya. Spiritual. Dari sinilah saya belajar spiritual itu, sahabat saya. Jadi apa yang saya pelajari ketika saya tidak sanggup lagi dalam posisi rasa sakit saya? Disitulah saya belajar. Saya belajar berserah kepada Yang Kuasa. Dengan cara apa saya belajar berserah kepada Yang Kuasa? Yaitu dengan cara saya jujur kepada diri saya sendiri. Saya nggak kuat, Tuhan. Saya katakan itu selalu, saya nggak kuat, Tuhan. Saya nggak kuat. Pada akhirnya, ketika air mata saya sudah habis dengan kepahitan hidup saya, disitulah Tuhan bekerja. Jadi ketika saya betul-betul surrender kepada yang di atas, kepada pemilik kehidupan ini, disitulah alam semesta ingin membentuk saya. Artinya apa? Artinya, sahabat saya, dari kelemahan saya, dari titik nol saya, dari kekosongan saya, dari kehambaan saya, disitulah Tuhan membentuk saya. Melalui apa Tuhan membentuk saya? Melalui
mereka yang saya sebut dengan mentor. Ilmu-ilmu itu yang saya tidak pernah kenal itu siapa sebelumnya. Neville Goddard, Wallace de Wattles, Ernst Nightingale, Joseph Murphy, Bob Proctor, Dr. Joe Dispenza. Pada akhirnya saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari mereka, yaitu kamulah pengubah nasibmu sendiri. Kamu adalah pencipta hidup kamu sendiri. You are the creator, kata Dr. Joe Dispenza. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mengubah melalui apa yang diajarkan oleh Neville Goddard. Saya mulai mengubah perasaan saya. Jadi sahabat saya, ketika saat itu saya melihat pembukuan, pulang dari kerja saya sudah letih ya. Kamu bayangkan perjalanan PP dari rumah saya ke tempat pekerjaan saya setelah saya dimutasi, itu perjalanannya kurang lebih PP 4 ke 5 jam. Kamu bayangkan waktu saya itu habis di jalan. 3/4 dari waktu saya itu habis di jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika saya sampai di rumah, saya mulai lagi mengecek pembukuan atau keuangan usaha saya. Saya stres sendiri. Saya berpikir, bagaimana mungkin ini bisa, penghasilan yang saya dapatkan ini bagaimana mungkin saya bisa menutupi. Ini pasti akan, gimana nanti kalau usaha saya ini tidak berjalan, gimana nanti kalau bla bla bla, gimana nanti gimana, Tuhan. Akhirnya saya pusing sendiri. Benar, saya pusing sendiri. Nah, akhirnya ketika saya tidak menyadari sebuah emosi yang saya bentuk setiap hari tanpa saya sadari, apa yang dikatakan oleh Dr. Joe Dispenza, ketika kamu berada di dalam sebuah emosi yang selalu terus-menerus kamu menetap di emosi yang kamu ciptakan sendiri, maka disitulah nasibmu akan terbentuk. Dari sebuah nasib, maka akan terbentuk takdir. Jadi ketika saya mulai mengetahui rahasia ini sahabat saya, akhirnya saya mengubah perasaan saya mengubah emosi saya. Mungkin tidak masuk akal bagimu, tetapi itu adalah fakta, itu adalah kebenarannya. Apa yang kamu lihat di luar permukaanmu itu sebagai trik jebakan Batman. Jadi apa yang dikatakan oleh Napoleon Hill, as inside will be outside. Apa yang ada di dalam diri kamu, itulah yang akan keluar di dalam diri kamu. Jadi selama ini yang saya salahkan adalah ketika saya menanamkan tanpa saya sadari sebuah kebencian, sebuah ketakutan, sebuah kekhawatiran, sebuah kemarahan. Tanpa saya sadari, emosi itulah yang saya tanamkan di dalam pikiran saya. Apalagi saya melakukan itu secara terus-menerus, secara berulang, maka yang terjadi adalah itu akan masuk dari pikiran sadar saya, akan masuk ke pikiran bawah sadar saya. Apa yang terjadi ketika saya menanam sebuah benih di pikiran bawah sadar saya? Percaya sahabat saya, suka nggak suka, itu akan tumbuh di luar diri kamu. Wow. Jadi ketika saya menyadari sebuah kenyataan ini, akhirnya saya mengubah feeling saya mengubah perasaan saya, sahabat saya. Jadi ketika kepahitan itu begitu menerkam saya, begitu menyayat saya mulai menyadari bahwa as inside will be outside, I am the creator, kata
kata Dr. Joe Dispenza, saya adalah pencipta. Mulailah saya menciptakan apa yang saya inginkan di dalam hidup saya. Dan saya mengubah realitas saya. Dengan cara apa saya mengubah realitas saya? Yaitu dengan mengubah benih yang saya tanam. Jadi sahabat saya, percaya atau nggak percaya, ketika saya pada akhirnya tahu ilmu yang sangat penting ini, saya mengubah perasaan saya, sahabat saya. Saya mengubah perasaan saya. Sepahit apapun yang saya hadapi di luar diri saya, seburuk apapun eksternal diri saya menghajar saya habis-habisan, saya tetap kembali ke dalam sebuah keyakinan diri saya. Seperti yang saya katakan, kamu adalah pencipta di dalam kehidupanmu. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Joe Dispenza, you are the creator. Pada akhirnya saya menciptakan apa yang saya inginkan. Saya mensugesti itu di dalam sebuah imajinasi, di dalam sebuah feeling, happy state mind katanya, dalam pikiran, dalam keadaan pikiran yang bahagia. Saya melatih pikiran saya, seberapa bertentangan pun dengan kenyataannya, tetapi di dalam pikiran itulah rahasia terbesar, yaitu sebuah emosi yang kita ciptakan. Pada akhirnya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya praktikkan ini, ketika saya mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak adil di dalam pekerjaan saya, ketika ada begitu banyak diskriminasi, ada sebuah begitu banyak penolakan di dalam diri saya, percaya atau nggak percaya, saya menciptakan sebuah imajinasi di dalam diri saya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat baik sekali, bahwa saya sangat bahagia sekali. Saya sering berkontemplasi selain bermeditasi. Apa yang dikatakan oleh Anthony Robbins, minimal 3 kali sehari berkontemplasilah. Artinya apa? Artinya kita merenung, kita melepaskan diri kita sejenak dari dunia ini dan kita masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar kita dengan mensugesti diri kita dan menciptakan apa yang ingin menjadi seperti apa kita. Jadi sahabat saya, pada akhirnya saya melakukan itu semua. Saya selalu membayangkan bahwa teman-teman satu kantor saya begitu baik. Mereka adalah orang yang sangat baik sekali. Dan saya menciptakan sebuah emosi, saya membuat sebuah projector feeling seperti apakah yang saya inginkan teman-teman saya memperlakukan saya. Dan dalam usaha saya juga demikian sahabat saya. Ketika saya menyadari bahwa di awal-awal usaha itu sangat-sangat sulit sekali, pada akhirnya saya mengirimkan sebuah emosi di pikiran bawah sadar saya. Saya sangat bahagia sekali Tuhan bila usaha saya sangat ini bertumbuh, berkembang, dan saya bisa meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi kepada karyawan saya. Terima kasih Tuhan, saya bisa membayar cicilan saya dengan tepat waktu. Bank sangat bahagia sekali karena saya nasabah yang bertanggung jawab, dan pada akhirnya bank bisa membayar gaji karyawannya, bisa membayar bonus karyawannya, dan ekonomi negara ini semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah yang selalu saya sugesti, yang selalu saya bayangkan, yang selalu saya berkontemplasi kepada apa yang saya inginkan sahabat saya. Dan perlahan demi perlahan, ketika ada
sebuah emosi, sebuah feeling, keadaan pikiran yang begitu indah yang kita ciptakan. Ingat, dari sinilah terbentuknya sebuah energi, dan energi. Jadi apa yang dikatakan oleh Nikola Tesla? Kalau kamu memahami 3 keajaiban ini, pahami 3 hal ini, yaitu vibrasi, frekuensi, dan energi. Dan satu lagi, imajinasi. Jadi sahabat saya, ketika saya mulai memiliki sebuah energi, percaya atau tidak percaya, seberat apapun pekerjaan itu, saya mengerjakannya dengan penuh kekuatan, kesehatan, dan tubuh saya ini begitu mudahnya bergerak, begitu ringannya melakukan apapun. Tidak ada lagi beban kepenatan. Jadi apa yang sebelumnya saya lakukan, apa yang sebelumnya saya bayangkan, aduh gimana ya usaha saya ini, ya Tuhan, mampu nggak saya, sanggup nggak usaha ini ya Tuhan. Inilah yang ternyata yang membuat beban saya semakin berat. Ada sebuah energi yang tanpa saya sadari, energi itu dihisap ke dalam. Akhirnya saya tidak berdaya, akhirnya saya tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan apapun. Justru saya jadi lemas, saya jadi labil, saya menjadi apatis. Nanti rugi, sama saja, akhirnya apa yang tidak kita sadari, sebuah emosi yang membuat kita selalu berada di dalam sebuah emosi yang negatif akan membentuk masa depan yang negatif. Jadi ketika saya tahu rahasianya, sahabat saya mengubah emosi saya mengubah perasaan saya. Dan ternyata ketika saya mengubah perasaan saya, disitulah energi saya begitu luar biasa terdorong. Dan alhasil sahabat saya, seberat apapun saat itu pekerjaan saya, sudah jarak rumah dengan pekerjaan 4 sampai dengan 5 jam PP, saya juga harus diberikan sebuah beban pekerjaan yang tidak mudah, yaitu pengadaan jalan tol di perbatasan Aceh, yaitu Binjai dan Langsa. Kamu bisa bayangkan bagaimana semakin berat pekerjaan saya. Mungkin kalau saya berpikir secara logika, itu tidak akan mungkin saya jalani. Tetapi ketika energi saya terbangkitkan, ketika energi saya luar biasa, tubuh saya begitu terasa ringan sekali. Dan saya begitu, begitu gampang melakukan pekerjaan. Dan saya menjadi orang yang on fire. Jadi apapun yang ditugaskan oleh atasan saya mengatakan, oke, siap bu, oke siap bu, oke siap bu, oke siap bu. Saya jalankan. Dan kamu tahu jam berapa saya sampai di rumah? Di atas jam 10 malam. Wow, di atas jam 10 malam, sahabat saya. Dan tidak hanya di situ lagi. Ketika usaha saya tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, selesai dari pekerjaan saya masih memiliki sebuah energi ekstra. Saya memikirkan, saya mau usaha saya ini berjalan dengan sesuai dengan yang saya harapkan. Ayo kita bagi brosur, ayo kita tempelin toko kita ini, kita berikan penawaran-penawaran kepada di sekeliling kita. Ayo gimana, ini pasti bisa, ini pasti berhasil. Akhirnya yang sebelumnya suami saya letoy dengan kondisi yang semakin memberatkan, tiba-tiba sebuah vibrasi yang saya kirimkan kepada suami saya pun energinya lebih tersalurkan dan suami saya lebih bersemangat. Dan kamu tuh sahabat saya, jam berapa kami membagi atau menempelkan brosur? Yaitu jam 12 malam. Wow. Dan apakah saya capek saat itu?
Disinilah inti, saya nggak merasa capek. Bahkan saya selalu on terus. Bahkan jika kamu adalah sebagai seorang follower saya, kamu kan pasti tahu sebuah penyakit yang diderita oleh anak saya, yaitu eksim akut, yang mana tangan dan kakinya selalu gatal. Dan gatalnya itu selalu memuncak di jam 3 dini hari. Dan apa yang terjadi di jam 3 dini hari? Anak saya selalu mengatakan, "Ma gatal, ma gatal, ma gatal, ma." Dan saya dengan sangat antusias sekali memberi obat kepada anak saya ini. Dan saya mengatakan, mensugesti pikiran seperti apa yang saya inginkan. Makasih Tuhan, anak saya tambah kuat. Terima kasih Tuhan, anak saya tambah sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, semua penyakitnya hilang sudah. Percaya sahabat saya, percaya. Semua apa yang saya ciptakan di dalam sebuah sugesti saya, pada akhirnya itulah yang terwujud. Jadi pada akhirnya sahabat saya, ketika saya memiliki gaji 0 rupiah dan ditambah plus hutang, maka saya tidak tahu dari mana jalannya, tetapi keberlimpahan itu selalu datang kepada saya. Sampai sejauh ini, puji Tuhan, saya tidak pernah telat membayar angsuran kredit saya. Sekalipun saya tidak memiliki uang yang berlebih, tetapi pada saat saya butuhkan, selalu ada jalan diberikan Tuhan. Dan di samping itu, saya juga tidak pernah berkekurangan di dalam hal kebutuhan pokok saya. Anak saya, suami saya, kami semua tercukupi oleh kebutuhan pangan yang lebih dari cukup. Dan bagaimana dengan gaji karyawan saya? Selalu dicukupkan Tuhan tanpa kami harus menimbun. Dan jujur saya katakan, sebagai seorang pelaku usaha, tanpa ada pegangan, tanpa ada kas yang menopang kita sebagai, katanya sebagai uang jaga-jaga, itu adalah sebuah hal yang rawan sekali, kata ekonom. Tetapi apa kata Tuhan? Ketika kita menciptakan sebuah perasaan yang kita inginkan, itulah yang tercipta di dalam hidup kita. Dan jujur sahabat saya, jujur saya katakan, saya sendiri sangat takjub dengan keberlimpahan itu. Ternyata keberlimpahan itu begitu mudah aksesnya. Yang sangat sulit itu adalah bagaimana kita bisa menenangkan pikiran kita, bagaimana kita bisa menguasai emosi kita. Jadi sahabat saya, ketika kamu bisa menguasai pikiran kamu, kamu bisa menguasai emosi kamu, maka percaya atau tidak, apa yang dikatakan oleh Lao Tzu, ketika kamu bisa menenangkan pikiran kamu, ketika kamu bisa menundukkan pikiran kamu, maka dunia akan tunduk kepada kamu. Semudah itulah keberlimpahan. Bagaimana? Kamu tertarik mencobanya? Silahkan. Coba sahabat saya. Saya yakin, saya percaya ketika saya sudah membuktikannya dalam keadaan tersulit saya sekalipun. Dan puji Tuhan, saya berhasil sahabat saya. Jadi sahabat saya, ketika saya dimutasi di tempat yang begitu jauh, 4-5 jam perjalanan PP, yang saya inginkan adalah saya bisa pindah ke wilayah kerja, tempat yang sangat dekat dari rumah saya ke kantor. Dan pada akhirnya Tuhan memberikannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Sang Semesta, permintaanmu adalah perintah buatku. Pertanyaannya, sudahkah kamu meminta sesuatu kepada Tuhan? Atau kamu hanya ingin meminta?
Kalau kamu hanya ingin meminta, lupakan yang namanya keberlimpahan. Tetapi kalau kamu meminta kepada Tuhan, memintalah dengan sungguh-sungguh dan libatkan emosi dan pikiran kamu bahwa kamu sudah mendapatkannya. Itulah yang dikatakan oleh Craig Braden. Jadi percaya, rahasia doamu akan segera terwujud. Bagaimana? Kalau kamu ingin sungguh-sungguh mencobanya, buktikan sendiri dan silahkan tulis di kolom komentar. Jadi sahabat saya, kalau memang video ini sangat bermanfaat buat kamu, boleh dong di like, subscribe, dan sebarkan kepada banyak orang agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa kita yang semakin berlimpah dan berlimpah. Oke? See you.